Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah dengan pujian terbanyak, terbaik, penuh keberkahan. Seperti inilah nanti orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mereka biasa memuji Allah. Lalu nanti pun ketika dimasukkan, mereka pun memuji Allah. Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah, ya Allah. Seandainya kami bisa masuk ke dalam surga ini karena Engkau telah memberikan kami hidayah, bimbingan, petunjuk, sehingga kami sekarang bisa masuk ke dalam surga-Mu ini. Inilah kebiasaan orang-orang ahlul jannah. Dalam kondisi apapun selalu memuji Allah. Dan seperti itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, kita mengajarkan dalam kondisi apapun maka yang keluar dari lisan kita itu adalah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat. Dalam kondisi lapang, ya, tanggal muda, ya. Kalau sekarang nanggung ini mungkin gimana? Alhamdulillahnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita dalam kondisi sempit, mungkin kalau bahasa guyon kita tanggal tua kan gitu ya, kayak bayar listrik gitu ya, bayar sekolah, macam-macam bareng-bareng. Itulah, dan hanya inilah yang bisa lisan kita ucapkan. Karena Roh yang menciptakan kita tidak pernah meninggalkan kita. Karena Roh yang ubun-ubun kita ada di tangannya itu tidak pernah berhenti memberikan rezeki, tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita. Meskipun kita sering lalai untuk berzikir mengingat Allah, seringkali kita bermalas-malasan dan kemudian enggan untuk segera melakukan ketaatan. Tapi Allah tidak pernah menghentikan memberikan kewajibannya yang itu menjadi hak kita. Tetapi seringnya kita yang lupa dengan kewajiban kita yang itu menjadi haknya Allah. Maka kita pantas selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita yakin Nabi kita, utusan Allah ini adalah merentas jalan keselamatan untuk kita menuju keridhaan Allah. Jalan-jalan yang dilalui oleh para nabi itu adalah jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada surganya Allah. Dan inilah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 17 kali minimal kita meminta kepada Allah agar diberikan, dibimbing, ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberikan oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul enggak, Bu? Ibu minta ini kan? Betul? Sadar enggak kalau minta ini? Ya Bu, ya punya kadang ya pikirannya kesini dapur itu ya. Ini akan kita sadarkan kembali bahwa kita minta jalan ini. Ibu tahu, yang kita minta itu adalah jalan-jalan yang Allah beri nikmat. Jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang itu? An-Nisa 69. Ibu lihat di Al-Quran, Allah jelaskan orang-orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya.
maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Inilah 4 golongan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan dari apa yang kita minta di surat Al-Fatihah, dijelaskan di surat An-Nisa ayat 69. Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah 4 ini. Jalan yang direntas para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Ini loh Bu yang kita minta, jalan mereka ini. Yang harus kita ingat bahwa jalan-jalan mereka ini adalah bukan jalan yang menurun, bukan jalan yang kanan kirinya ditaburi bunga beraneka warna, bukan kemudian jalan-jalan yang dihiasi dengan kerlap-kerlip lampu di kota. Tetapi jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ini jalannya menanjak. Terkadang kita tertusuk duri kanan kirinya, ada pohon-pohon berduri. Nyesek, capek, lelah, seperti itu. Keringat bercucuran, bahkan kadang darah harus kita keluarkan untuk mengikuti, meniti jalan-jalan yang Allah beri nikmat. Ibu kira para syuhada yang di Palestina itu mereka enak, mereka hanya menikmati lampu listrik itu hanya 1 jam 2 jam. Kita hubungnya minta ampun, baru sejam aja mati itu masih apa ini? Saudara apa ini? Mereka terbiasa. Ya, itulah jalan-jalan para syuhada. Mereka kakinya harus patah, tubuhnya harus tidak berbentuk lagi. Itu jalan-jalan yang tidak mudah. Ini harus kita sadari agar kita tidak cepat lelah di tengah jalan dan berbalik kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus paham, jalan-jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah jalan-jalan yang sukar, yang sulit, yang menanjak. Agar kita di tengah jalan tidak futur, tidak patah arang, tidak patah semangat, lalu kemudian balik pulang ke rumah. Ini harus kita pahami dan inilah yang kita minta. Ya, Bu, ya? Jadi kalau ibu capek, ibu lelah, ibu harus bersabar, nyesek, harus mengeluarkan keringat bahkan darah. Maka inilah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari dan pahami ini agar kita tidak gampang mengeluh. Nah, orang-orang saudara kita di Palestina itu, Masya Allah, dalam kondisi orang tuanya syahid, saudaranya syahid, anaknya mati, diserang dengan senjata fosfor. Fosfor ya betul ya, saya kemarin ngomong paspor larinya atau merah-merahnya gitu. Yang paspor arbrono ya punya fosfor. Fosfor itu mematikan luar biasa. Orang mati bergelimpangan di mana-mana. Sudah mencapai ribuan, 2.000, 4.000 terakhir karena kemudian sekolah-sekolah ternyata juga dirusak. Ini jalannya para syuhada, tidak mudah. Jalannya para nabi tidak mudah. Nabi itu sedikit tidur, sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit dikit-dikit makan, dikit-dikit leren. Nabi ketika berperang akan dimasukkan sarung pedangnya ke dalam sarung. Kenapa dimasukkan ya Rasulullah? Kata Jibril, perang belum berakhir. Loh, perang itu keselnya minta ampun, berbulan-bulan berjalan, lagi ada ngelebok keset, kurung rampung. Awake dhewe lagi mulai ngaji sekolah Asuraya, mampir mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, adzan, mana bisa adzan gitu. Maka ini kemudian harus kita pahami bersama agar ibu tidak gampang mengeluh. Jadi jalan Allah agar ibu tidak
mengeluh di dalam ketaatan, agar ibu-ibu kita semua tidak gampang bersedih ketika kemudian kita harus mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita. Karena itulah jalan yang harus kita tempuh, karena kita yakin di ujungnya itu surga, keridhaan Allah. Ibu-ibu kalau naik ke Bromo semangat ya? Semangat, padahal nanjak, menggeh. Kenapa ibu lanjutkan terus gak balik lagi? Karena ibu yakin di atas sana ada sebuah keindahan yang bisa kita lihat, yang itu bisa menghilangkan kelelahan kita. Itulah surga. Surga itu ketika nanti ahlul bala, orang yang di dunianya itu gak pernah enak, bahasanya gitulah. Selama mungkin 70 tahun dia hidup, selama 70 tahun itulah dia gak pernah merasakan nikmatnya hidup enak, tetapi dia taat tunduk patuh kepada Allah, maka nanti itu akan dipanggil pertama oleh Allah, dicelupkan di dalam surga. Maka ketika ditanyakan apa yang kau rasakan, aku tidak pernah merasakan penderitaan, ketidakenakan, baru dicelup dilit diangkat. Itu kenikmatan surga, tiada tara, melupakan kesengsaraan selama puluhan tahun di dunia. Pun nanti ahlul maksiat, Allah akan ambil dan orang yang selalu senang, tidak pernah susah dunianya, tetapi dia bermaksiat kepada Allah, nanti akan diambil oleh Allah, celupkan ke dalam neraka, celupkan sebentar, diambil, lalu dikatakan kepada Allah, apa yang kau rasakan ya Allah? Aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Bayangkan, pada 70 tahun, 80 tahun dia di dunia selalu merasakan memperturutkan hawa nafsunya saja, tetapi kehinaan, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka itu menjadikan tidak pernah merasakan kenikmatan dunia, karena memang kenikmatan dunia ini adalah semu. Ya, harus pahami itu. Maka kemudian kita harus semua paham. Maka belajar itu nanti semua. Hakikat dunia harus tahu, supaya kita tidak terlalu tamak, tergila-gila, tergiur berlama-lama di dunia. Karena dunia hanya sebentar, sebentar lagi kita menuju akhirat. Dunia itu kita akan tinggalkan dan kita akan menuju akhirat. Karena kehidupan sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat, selamanya kekal. Ini ibu-ibu yang kemudian kita harus pahami sebagai prolog. Ini udah materi ya Bu, kok semangat kemarin. Saya tamu bisa. Ini tadi saya mau menyampaikan tentang bahwa kita, semoga Allah kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita di jalan yang direntas dilalui oleh para nabi, sidikin, syuhada, dan orang-orang soleh. Ya Bu ya. Maka kemudian banyak-banyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, kita sedang membahas bab hakikat hati. Karena tazkiyatun nufus itu adalah objeknya hati, maka kita harus tahu hati itu. Kemarin sudah ada hati itu tentang sifat hati itu kan hidup dan mati. Dari sifat ini maka para ulama membagi 3. Hati qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati. Ya udah ya kemarin. Dan yang ketiga ini nanti akan kita bahas qalbun marid. Ya. Jadi dari buku ini kita akan lihat sebentar. Kita punya buku, kita lihat di halaman 33 kalau bukunya ini ada tulisannya sekitar itu nanti. Supaya kalau yang biru itu berapa?
Ini halaman, kalau di buku ini halaman 28. Oke. Kita lihat sebentar buku kita. Hati yang sakit, nanti kita akan lihat tanda-tandanya. Tetapi sebelum kita masuk tanda-tanda yang sakit, hati yang sakit itu hatinya masih hidup. Kalau qalbun mayit, hatinya mati, ya kan? Hatinya mati, sudah bisa nerima apa lagi? Kayak orang mati itu, ya, dia pakai menengahi, nggak ada respon. Nah, tapi kalau hati yang sakit itu hatinya masih hidup, ya, tetapi dia punya penyakit. Hati ini kadang menjadi baik, kadang menjadi buruk. Ini sifatnya hati yang sakit itu. Jadi ia cenderung mengikuti pengaruh yang lebih dominan mana. Kalau lagi sehatnya saya muncul, ya dia mengikuti tuh sholat, ya. Terus nanti kalau kemudian pas sakitnya saya rodok muncul, dan dia ngikuti sakitnya itu ghibah, gitu ya. Kalau istilahnya Ustaz Zainuddin MZ, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat gitu ya. Puasa iya, tetapi masih ghibah. Zakat dilaksanakan, sedekah, infaknya iya, tetapi kemudian dia caturuan tok, ya, nggak taat sama suaminya, uring-uringan terus. Nah, dia itu kayak seperti itu. Jadi di mana kecenderungannya? Dia mengikuti kecenderungan pengaruh yang lebih dominan. Di dalamnya ada cinta, ada iman kepada Allah, serta ikhlas dan tawakal kepadanya. Ini saya baca dulu bukunya ini, nanti kita jelaskan. Namun di dalamnya juga terdapat sifat cinta syahwat dan ambisi kesenangan. Ya, rajin ngaji, tapi kalau tanggane sing sugih dengkine, hasad, iri, suudzon. Ya, kalau tanggane sugih gitu suudzon. Ya Allah, kok dia itu sing dikei ya, gitu ya. Ada berapa Bu? Apa Bu? Pejabat teras. Nah, esok neng teras ngopi, awan ngomong putune, dolanan neng teras, kan gitu ya. Kayak pejabat teras, tapi gur lunga-lunga neng luar negeri, tuku omah bolak-balik, ojo-ojo, kan gitu. Padahal ngaji berjumat neng Asuraya, tapi sing akan mlebu ketok ibu, ya. Ini sing sering mlebu enggak, insyaallah, ya. Sampai katam, ya, ini wis katam ini. Jadi seperti itu. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi hatinya itu senantiasa bimbang di antara dua penyeru. Karena hati ini sakit. Ya, jadi seperti itu. Penyeru menuju Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat. Apa penyeru menuju dunia, lalu hatinya pun menyambut yang paling dekat dengan pintunya. Demikianlah hati. Hati yang hidup, dia patuh, lembut, dan sadar. Hati kedua adalah hati yang kering dan mati. Dan hati yang ketiga yang akan kita bahas ini adalah hati yang sakit. Kadang-kadang ia dekat dengan keselamatan, tapi terkadang lebih dekat dengan kebinasaan. Yuk kita lihat apa cirinya orang yang hatinya sakit. Kemarin kan sudah kan, yang mati sudah, yang sehat sudah, sekarang yang sakit. Pertama, hati yang sakit itu dia mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Kalau hatinya itu tambah hatinya kronis gitu ya, sakitnya itu sakit kronis, penyakit-penyakit kronis, malah dia mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, dengan mengenal hakikat hati, 3 jenis hati yang disampaikan ulama, harapannya ini menjadi kaca cermin bagi kita. Kita ini masuk yang mana dari 3 ini? Kalau kita alhamdulillah ciri-ciri qalbun salim ada, gak usah bangga. Aku menurut qalbun salim. Hatimu apa? Hatimu. Ini bukan untuk koreksi orang lain, tetapi kita untuk koreksi diri kita sendiri.
Aku sampean sakit ya kayak penyakitan sampean. Atau kemudian ya niki hutangkan, kok agak bukan, wis temenan kayak, wis hati ini mati. Bukan untuk mengoreksi orang lain, tetapi untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya tanda-tanda hati yang selamat, maka pertahankan, jaga, istiqomah. Kalau kita mengetahui hati kita termasuk pada golongan hati-hati yang sakit, segera cari obatnya, diobati. Ojo diteknei. Awake dhewe iki sirik kan gitu ya Bu ya. Sirik itu bukan sirik yang menakutkan. Sirik ya kan gitu. Iri dengki, tapi pancet ae ketakne wae koyo bangga ngono wae ya. Enggak boleh obate, aku harus dinasihati nih. Aku enek sakit iki. Gitu ya. Kita mah kalau migrain apa langsung kan gitu ya. Langsung cari dokter, cari rumah sakit. Tapi kalau hati ini sakit, tenang saja Pak, kan gitu ya. Ini kita ini. Makanya kemudian itu kalau tahu hatinya sakit, segera cari obatnya. Lakukan ikhtiar tindakan agar hati kita tidak semakin parah, biar sehat lagi, gitu loh. Kalau hatinya mati, waduh, hatiku kok koyo ciri-ciri sing hati ayat kolbun mayit iki aku kabeh kan gitu misalkan, maka berdoalah kepada Allah, meminta, karena Allah lah yang mampu menghidupkan hati yang mati. Tidak hanya mampu menghidupkan hati yang mati, bahkan Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Maka bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah, berdoa agar hati kita itu dihidupkan kembali. Itu ya. Yang pertama ini mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Ya. Aku enggak Bu. Kita kira-kira Ibu masuk enggak ini? Mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Masuk. Nah, yang ngomong segak masuk gak apa-apa, berarti Ibu wis khatam. Ya, Ibu belajar kitab. Tapi ketika nanti dikasih contoh bingung jawab, ya gitu. Ibu-ibu ada HP keluaran baru. Diskon. Pas yo HP awake dhewe iki yo rada rusak. Wis rada piye yang dingin-dingin kudu dadak dipanting barang di luar kan gitu ya. Contoh ya gitu ya. Dalam waktu bersamaan kita punya uang untuk beli HP. Dalam waktu bersamaan Palestina memanggil, anak-anak wanita Palestina memanggil, anak yatim Palestina memanggil uluran tangan kita. Mana sing arep diganti HP? Apa kemudian sumbang ke Palestina? Ayo jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu ngasih ke Palestina, berarti insya Allah ibu sudah hatinya qalbun salim. Kalau ibu bantu anak-anak yatim, orang-orang miskin, nyumbang ke pondok, nyumbang ke untuk sumur bor di sebuah pondok pesantren, maka ibu hatinya sudah qalbun salim. Tetapi kebanyakan dari kita, loh ya apa kan jalan itu juga iya penting kan gitu ya. Ya penting gue bilang tutup kan gitu ya. Nah, kan gitu. Kebanyakan orang seperti itu. Maka biasanya orang mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ketika ada sebuah soal, oke, soal ini ya, ibu mau kemana? Ada orang soalnya ya, ada teman baik kita yang sudah mengkhianati, menyakiti kita. Ibu cenderung memaafkan atau kemudian maki-maki. Ini gak maki-maki atau ekstrim ya, memaafkan atau sebel gitu sama teman kita. Ayo jawab. Nah, kalau ibu memaafkan berarti ibu qalbun salim. Tetapi banyak orang yang kemudian kurang apa untak. Waktuku iku sering tak ngedeke. Dek butuh bantuan langsung cus ning omahe. Butuh duit tak kei utangan. Tak utang. Gitu ya. Pokoke JS enek masalah ini ya tak rungokke masalah.
saiki kok iso mitnah aku kan gitu. Nah, biasanya kita mudah memaafkan atau tidak. Tak maafkan Bu Siti, tapi aku kok gak belok DM lainnya. Ikut guru ini kok sih memaafkan. Memaafkan itu kerja hati. Ya, memaafkan itu kerja hati. Kalau cuma kayak gitu orang munafik juga kayak gitu. Ya enggak? Nanti kita akan bahas ini penyakit hati ini. Ternyata sumbernya itu sebab sumbernya itu syahwat dan syubhat. Nanti ya. Ini kita kasih tandanya dulu. Mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. HP Quran. Cenderung mana hatinya? Nah, wes ya. Apakah panggilan Quran apa panggilan HP? Joreng ngono, Allahu Akbar, sik dilit bener. Sik susuwe kok lagi mulai kok ada. Tapi kalau ini bunyi, klik-klik sampai tiba, santai, imuni. Ya kan? Bener kan? Makanya itu dijadikan teman tidur sampai ini. Ya? Nah, pokoknya ngono. Jam 3, ding. Ateni ya, dilit bener ya, Tapi yang untuk bunyi alarm itu ada itu langsung. Ini apa iki yo? Ini apa kok jam sak ini wong telepon. Gitu. Yang kedua hatinya keras. Hatinya keras. Masih punya hati dia. Tetapi hatinya keras. Dia kalau dikasih tahu itu ngerti. Sholat itu wajib. Tapi engkau si Ais, si Nom, si rata-rata itu lagi sibuk ini. Bu ayo ngaji Bu, yang Asuraya itu yang pagi ada pengajian Jumat pagi. Iya tapi ya apa ya punya lagi. Itu masih sibuk pekerjaan. Ya enggak alasannya putu. Putune itu anteng-anteng meneng itu dadeknya alasan kok kayak gitu ya. Putune, kadang ya bojone. Kan gitu ya, dadeknya alasan. Kadang pekerjaannya. Ya, hati-hati ini. Jadi hatinya itu keras menerima kebenaran. Nanti di surat Al-Baqarah ayat 74 itu Allah sampai mengatakan hatimu mengeras, lebih keras daripada batu. Batu saja yang keras dikasih kelembutan, air lembut, lama-lama legok, lama-lama berlubang, lama-lama menghasilkan aliran sungai masuk ke dalam situ. Hatimu lebih keras daripada batu. Ya, batu yang keras saja dengan kelembutan dijak, ayo ngaji, nggak kelem, oh ya sudah, nanti besok tak itu lagi ya Bu ya, kalau itu besok parani mana, ya Bu ngaji ya tak bonceng, besok kira udah repot kan, kan gitu. Besok lagi oh dikei makman, itu nggak bisa nembus hatinya, udah keras. Orang yang sakit itu hatinya keras. Yang ketiga tidak ibadahnya itu tidak benar, hatinya tidak hadir. Dalam ibadah itu harus ada dua unsur, unsur jasad dan unsur hati. Karena kita ini sedang membahas tazkiyatun nufus, ibadahnya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Dari mana? Hatinya tidak hadir. Sholatnya itu tidak hadir saat sholat. Saat baca Quran itu juga biasa-biasa saja. Saat doa bus rampung amin kan gitu. Hatinya tidak hadir. Sebagaimana orang kalau fisiknya sakit itu makanan itu hamba. Jadi ketika dia sholat hamba, maca Quran hamba, ya maca ngono baik. Ya. Ketika berdoa gitu wes selesai. Dia tidak ada, hatinya tidak hadir. Dia sedang berdoa kepada siapa, kepada zat siapa, tidak hadir. Ini orang yang sedang sakit. Ini kalau saya katakan, ya hampir kita semua ini ya, sholat, ya. Artinya neng gitu, neng artinya, iya, neng dapur, kan, neng pasar, ya, neng urusan sekolah sebelum diberesi.
kelingan karo wong sing ngandel angel aku semenane kok sing kok bar salat duha iki yo kok tak parani tak kandhani wis semangat Pak rencana nyeneni wong yang dalam salat arep nyeneni anake arep ngomong karo bojo aku kudu ngomong karo bojoku yo kok sik dari sisi ning dalam salat hamba hatinya dengan ibadah. Kitakah itu? Ya, tak usah curhat ya. Wis keempat sekarang. Bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kita untuk taat malas, ya sik ae. Wayai sholat sudah berkumandang nanti ae sik nanggung. Gitu ya. Mau baca Quran saya seperti mana saya tak nok ya awakku sik iki ya ngedoke iku sik apa jenenge apa itu apa sing ngarep kok enggak iku kok apa sing dorong iku lho kok aku mau rene delok dorong iku mau ya saya tak doke sik nah itu ya jadi makanya kemudian ini kalau kemudian bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah itu ciri orang yang hatinya sakit. Dia tidak menyesal kehilangan musim-musim kebaikan. Dia tidak merasa menyesal kehilangan momen-momen kebaikan. Ya apa sih? Kita sudah nyumbang Palestina. Kalau orang yang hatinya sakit, ya aku ini gak ini, aku gak bisa melu, tapi ya gak apa-apa lah, jadi bisa tangguh tuku kudung, bisa alhamdulillah, kan gitu. Dia tidak menyesal kehilangan momen-momen kebaikan, malah mencari pembenaran diri. Ketika gak bisa bangun malam, oh ya Allah ini ya ngerti, ini aku ini kesel nih, rame-rame sekau safar, terus kemudian tiba ya sakit, insya Allah ini ngerti banget. Jadi nggak ditanya, ngono yo iso tetap ngono. Orang kalau kemudian hatinya itu sakit berarti hatinya. Tetapi kalau hatinya tidak sakit, ya Allah, iso tangi mambeng yo, kan gitu ya. Ada hanya bisa jadi ya cuma dulu yo sidik jadi iso kan gitu ya. Ini makanya kata para ulama itu mengatakan orang yang tidak sholat malam, tetapi paginya dia menyesal lebih baik daripada orang yang sholat malam tetapi dia merasa aman, merasa sudah melakukan sesuatu sehingga dia menjadi bangga dengan dirinya. Orang yang hatinya sakit itu tidak menyesal kehilangan momen-momen kebaikan, tidak menyesal kehilangan musim-musim kebaikan. Ya. Puasa Arafah itu setahun sekali kan? Ya tak Bu? Pas Arafah, pas haid awake dhewe. Ya Allah, setahun sekali ya Allah. Pas ya, bukan menyesal dengan datangnya haid. Ya Allah gak iso puasa Arafah. Ya, mudah-mudahan ketika kita seperti itu kita dikasih pahala seperti orang yang puasa Arafah. Kenapa? Karena kalau kita tidak haid, kita mesti puasa. Menyesal. Ya, enggak kadang ya. Jadi preman 20 tahun. Saiki wis tobat ya, premane tobat kan hijrah. Ngono wae. Halah iki ndek iki sore lagi premane cek-cek ngono. Aku 20 tahun. Di Malang kan di setahun. Saya gaya, aku wis senior. Iki kok dadi preman kok bangga. Nah, menyesal ya Allah. Kok iso kan gitu ya. Nah ini. Jadi ini keempat. Kelima, tidak terpengaruh dengan bacaan atau ayat-ayat Al-Quran. Hatinya itu tidak terpengaruh. Orang yang punya beriman itu di dalam surat Al-Anfal itu kan kalau dibacakan nama Allah disebut bergetar hatinya. Kira-kira itu kalau disebut nama Allah atau nama suami itu yang bergetar. Ayo. Wis 3 bulan gak ketemu maneh kan gitu. Ini
Kemudian ketika dibacakan ayat Quran, belas tidak ada pengaruhnya. Masya Allah para sahabat, ibu kalau sudah membaca buku ada itu orang-orang salafus soleh para sahabat itu kalau menemukan satu ayat yang itu kemudian menjadikan dia takut tentang akhirat biasanya, itu akan mengulang menangis sampai nanti selesai sholat. Diulang-ulang satu ayat itu, terpengaruh dengan ayat itu. Nabi pun seperti itu seringkali. Kalau ayat Anda delujur, kan gitu ya, delujur. Iso-iso padahal sing di rumah itu ayat-ayat tentang siksa api neraka, raut mukae. Karena sing dipikir beda. Sing dibaca ayat neraka, sing dipikirke arep entuk duit. Ya guyu kan gitu. Gimana bisa terpengaruh? Hatinya sedang sakit. Sebagaimana kemudian orang yang fisiknya sakit itu enggak pengaruh. Tidak tidak terpengaruh dengan ayo jalan-jalan, sehat. Gak iso, senengnya kaya apa? Makan sate. Sampai gak seneng sate. Tuh kok sate ya? Sate bumbunya. Kan gitu ya. Papain kan gitu ya. Oh iya, ini sing yen krungu iki kudu ngeki komisi ya, jadi sahabat itu. Tidak terpengaruh. Kalau orang hatinya sakit, bacaan Quran tidak pengaruh, panggilan azan tidak mempengaruhi hatinya, kemudian bacaan Quran, kalimat Allah itu tidak mempengaruhi hatinya. Coba nanti dievaluasi, dimutabaahi, diintrospeksikan diri kita sendiri, apakah masuk yang mana kita. Kalau ibu masuk yang ini, harus segera cari obatnya. Ya, oke. Kemudian ini nanti di surat Shad ayat 29 ya. Ini orang-orang munafik itu seperti itu. Maaf ya, di surat Shad ayat 29 itu mereka tidak terpengaruh dengan bacaan ayat-ayat Quran ya. Keenam, lalai dalam mengingat Allah, dalam zikir dan doanya. Nah ini juga sering kali kita ini. Orang yang hatinya sakit, dia zikir, dia doa, tapi lalai dalam mengingat Allah. Coba, zikir itu artinya mengingat Allah. Doa itu artinya memohon kepada Allah. Tapi Allah kan kita nggak ingat, coba bayangkan. Saking lalainya hati kita. Makanya kita itu kadang harus istighfar kita. Nah, soalnya Astagfirullah. Wong lewat dideloki karo Astagfirullahaladzim. Istighfar kita kadang perlu diistighfari lagi. Karena istighfar kita kadang banyak lalainya dalam mengingat Allah. Betul tidak? Kita zikir subhanallah kalau disambi ya. Disambi kadang ya disambi nesu, istighfar ya disambi nesu. Ya Allah ya astagfirullah ya kowe iki anake sapa? Ngono istighfar ya karo disambi nesu. Subhanallah cuman kan memenuhi target. Zikir doa kita itu lalai dalam mengingat Allah. Sampai baca Quran juga tidak mengingat Allah. Maka para salafus soleh, kalau kau nggak bisa nangis baca Quran, hatimu mulai keras. Pura-puralah nangis kamu. Tuh sampai suruh pura-pura. Suruh pura-pura. Disuruh pura-pura kita. Kalau kau baca, kok nggak bisa terpengaruh, pura-pura nangis. Biar nanti kamu terbiasa berlatih terus akhirnya kemudian terpengaruh. Ya karena ini hati lalai mengingat Allah. Ya Allah, dalam sholat itu zikir. Tapi ya tetap aja yang diingat bukan Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah,
Tetapi dalam zikir-zikir kita itu yang kita ingat bukan Allah. Hati yang sakit itu zikir dan doanya, hatinya itu lalai dalam mengingat Allah. 7. Tidak merasa gerah saat keharuman dilanggar. Ya, biasa-biasa saja. Loh, kok sampean ngombe khamar? Apa lah, sidik. Dan sidik kan kemungkinan Allah ngampuni kan. Sidik nyicip rokok kan. Jadi koyok nggak gerah gitu. Atau kemudian syariat hukum Allah dilanggar, kita itu nggak geram gitu. Tenang-tenang aja. Sekian. Kan buat kita. Sekian. Urusannya apa itu? Nah ini hati-hati. Jangan-jangan hati kita ini sakit. Kalau sakitnya diteruskan, jadi parah, jadi kronis, lama-lama mati. Ya, jadi kita tidak merasa gerah saat keharuman itu dilanggar. Anake wayahe salat gim-giman, menengae. Yes, benok jenenge cah cilik ngono iku. Kan gitu ya. Terus itu, iya nyantai ae kan gitu. Tak apa-apa wis ben kan gitu. Diam lebih baik daripada diam itu ibarat emas. Wis tak meneng ae untuk emas aku. Nah iki ngajine separuh kurang 10 lembar urung katam wis mandek. Ya. Diam itu emas. Kalau kita mau ngomong yang buruk-buruk, diam itu lebih baik. Tapi kalau bisa ngomong yang baik, menasihati kebaikan, itu lebih baik daripada diam. Ya kan? Pernah kan saya sampaikan, "Mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hanya ada saja 2 pilihannya. Berkata baik atau diam. Saat dia bisa berkata baik, berkatalah baik. Karena kalau kita bisa berkata baik, diam seperti setan yang bisu. Kalau kita mau ngomong elek, list taman safari mau kita keluarkan semua, anggota Ragunan mau kita keluarkan semua, maka ini mending diam. Itu pilihannya. Jadi seperti itu. Nah ini ya Bu ya, kita tidak merasa gerah saat keharuman itu dilanggar. Anak kita nggak mau ngaji menengai, malah gim-giman kan gitu ya. Mulai tengah wengi ngono mulai yo anteng ae kan gitu ya. Kemana dia ya nggak kita pertanyakan. Daripada mulai bengi ya mending mulai esok dari malam. Ya Allah. Ya. Kedelapan, senang dengan kemegahan. Ya, ini. Kalau sudah mulai senang dengan sesuatu kemewahan, itu nanti pikirannya itu akan ke situ terus, Bu. Ini hatinya sedang sakit. Apakah tidak boleh kita hidup kemudian enak? Siapa bilang nggak boleh? Boleh saja. Bahkan di dalam salah satu pilar kebahagiaan itu adalah rumah yang luas, kendaraan yang baik, ya. Itu pilar-pilar kebahagiaan menurut Ibnu Abbas. Tetapi kalau kita sudah senang dengan kemewahan, ini kumpulkan ini, itu waktunya akan habis dalam mencari kemewahan itu. Itulah yang kemudian akhirnya nanti dia akan menjatuhkan hatinya itu kepada kelalaian. Oke. Lalu kemudian yang ke-9, bakhil, pelit, bimedit, ya seperti ini. Orang yang hatinya sakit biasanya medit. Jadi kalau ibu medit, bakhil, pelit, nah berarti ada yang sakit hatinya. Ya penyakitnya apa ya? Penyakitnya ini bakhil ini. Ya seperti itu. Kata Rasulullah, tidak akan berkumpul keimanan dengan kebakhilan. Jadi kalau kita bakhil, pelit, maka dipertanyakan itu kesempurnaan iman kita. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan menyatu, bercampur keimanan dengan kebakhilan. Ini ya. Maka kemudian jangan jadi orang pelit seperti itu. Jangan apalagi itu untuk Allah. Kita itu kadang kalau sama diri sendiri nggak pelit, tapi sama Allah pelit, ya kan? Kalau zakat mulai
pengennya gawane duitnya oke, kan? Tapi kalau zakat mal 100.000 kakean rasane. Aduh, salah aku ngeraboke. 100.000 tak ngeraboke kan gitu. Ya? Tapi kalau untuk ke zakat mal, wah kurang itu. 100.000 itu kurang. Ya, seperti itu. Maka bakhil pelit ini maka Allah itu memuji orang-orang Ansor. Oh ya ceritanya ya, orang-orang Ansor itu Masya Allah tidak pelit, tidak medit sama saudaranya. Masya Allah, Muhajirin datang, kaum Ansor menyambut. Aku dua tanah 4 petak, 4 hektar misalnya. Pilih sing ndi. Nanti itu tak kasihkan ke kamu. Bayangkan, bojoku 4, pilihan sing pengen kowe. Engko tak ceraikan. Coba, tapi orang beriman itu nggak aja mumpung Bu. Ya namanya tak pilih sing ayu saja. Dikei lemah, boleh sing strategis pinggir jalan. Orang Muhajirin itu juga bukan orang yang aji mumpung. Contohnya Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan oleh orang Ansor, kamu mau yang mana, mau mana? Enggak, sudah. Tunjukkan kepadaku pasar. Mau usaha dengan tangannya sendiri. Ini awake dhewe mentale ngono iku. Alhamdulillah ya Allah era-era sampean, ya. Kon milih bojone, kon milih lemah, kon milih tanah omai. Waduh ya kan gitu ya. Orang Ansor itu dipuji oleh Allah karena apa? Kedermawanannya, menolong. Maka mereka tidak pelit, ya, tidak akan bercampur, menyatu keimanan dengan kebakhilan. Orang yang hatinya sakit, maka dia ada sifat ini. Yang ke-10, meremehkan kebaikan. Jadi meremehkan kebaikan, terutama untuk hal-hal yang kecil. Senyum itu hal yang kecil, tidak katanya modal gede. Bener gak? Senyum itu loh, gak katanya modal gede. Tapi kata Rasulullah, jangan kau remehkan sesuatu yang kecil, meskipun itu hanya senyum kepada saudaramu saat kau bertemu. Orang yang hatinya sakit itu meremehkan hal-hal yang kecil itu. Nah, makanya kemudian jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang kecil, meskipun harus kemudian mengambilkan minum orang, gitu ya Bu. Orangnya di sini, minumnya di sana diambilkan, itu hal kecil. Tetapi ketika kita bisa mampu melakukan itu, berarti hati kita itu insya Allah saling. Ya, males kan gitu ya. Gak penting kan gitu ya. Aku kudu bujuk terus kalau ngomong yo emang ini kan gitu ya. Itu gak ada mikir gitu. Padahal kadang yang kecil-kecil, yang remeh-remeh inilah yang kemudian itu kita bisa ikhlas. Kalau yang kecil orang iso ikhlas, sing gede tambah lagi gak iso ikhlas. 2.000 infak 2.000 gak iso ikhlas. Piarep infak 1.000 coba. Sing 2.000 gak iso ikhlas, nyesel. Gak akan bisa dia melakukan kemudian yang besar-besar. Maka jangan remehkan hal-hal yang kecil, ya. Karena ini menjadi bukti tentang cerminan hati kita itu seperti apa. Itu ketika kita mampu melakukan kebaikan besar atau kecil. Kalau ibu masih ingat tentang muhasabah safar saya di sini sudah menyampaikan muhasabah safar. Oh, belum? Oh iya, ya sudah. Saya ketika kemarin muhasabah safar saya itu, saya menyampaikan karena ini sebuah pelajaran besar bagi saya dan saya pengen kita semua itu mendapatkannya seperti itu. Waktu bulan Agustus kemarin kan saya safar itu umroh, tapi diumrohkan orang, gitu, diumrohkan tetangga kita, satu komplek perumahan diumrohkan. Nah gitu ya. Sopo ngerti iki jamaah Suraya ya ini sing umrono ngono ya. Ya, aku gak wani ngelirik kono pokoknya ya masa aku ngerti ya gitu ya. Jadi
Kita sekomplek itu diumrohkan sama salah satu tetangga. Saya bercerita ini bukan masalah umrohnya, bukan apa-apa ya, karena sebelumnya ya sudah pernah umroh. Tetapi saya melihat perjalanan umroh saya ke kali itu sesuatu yang perlu saya muhasabah. Jadi sehingga saya kemudian ingin live di Ka'bah di Baitullah itu, saya live Zoom selama 1 jam kurang lebih. Itu saya minta tolong sama yang teman-teman yang di sini, bilang saya mau live Zoom dan saya ingin muhasabah dan doa, saya bilang. Itu muhasabah saya yang pertama, Bu. Ini saya anukan dulu ya, untuk kemudian biar kita paham. Muhasabah saya yang pertama itu bahwa kita ini makhluk, sadari bahwa kita ini seorang makhluk, bukan khalik. Kita makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah lah yang menciptakan kita. Makhluk dan kedudukan terbesar kita, kedudukan prestis kita nanti di hadapan Allah itu adalah sebagai seorang hamba. Jadi bukan profesor kita yang akan kita bawa kepada Allah, bukan dokter kita, bukan insinyur kita, bukan apapun prestasi dunia kita, tetapi derajat tertinggi di hadapan Allah ketika kita mampu menjadi hamba yang terbaik. Makanya kemudian Allah menyebut Rasulnya itu, kekasihnya itu dengan abdi, hambaku, abdi, ya, abdi, hambaku. Dan orang yang dipanggil masuk ke dalam surga itu juga, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi prestasi tertinggi, kedudukan, prestis di hadapan Allah itu adalah sebagai seorang hamba. Maka pantaskan diri kita itu menjadi abdi. Nah ini kaitannya, Bu, dengan hati itu. Orang kalau ngabdi terbaik, seorang abdi terbaik, dia hanya tunduk, patuh, taat, manut sama tuannya. Dan Tuhan kita itu adalah Rob kita. Kita hanya manut, taat, tunduk, patuh kepada Rob kita. Dan kita hamba itu punya ranah, Bu. Ini masuk muhasabah saya yang pertama. Ada 3 muhasabah saya, ya nggak banyak-banyak, tapi penjelasannya itu, ya. Jadi seorang hamba itu punya wilayah. Misalkan ini wilayah kita, maka jangan keluar dari wilayah ini. Jangan keluar dari ranah kita sebagai seorang hamba. Kalau kita sudah keluar dari ranah itu, maka kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Fir'aun itu sudah melampaui batas, karena dia bukan Tuhan, tapi ngaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia bukan Tuhan, tetapi dia mengatakan dirinya Tuhan. Itu berarti dia sudah melampaui batas. Kita nggak boleh sombong. Makhluk itu nggak boleh sombong. Kata Allah, sombong itu kebesaranku, pakaianku. Jangan ada makhluk yang memakainya. Aku gak ridho. Ketika kita sombong, kita sudah melampaui batas. Maka ranah kita itu ada 3. Menurut perenungan saya, ranah kita itu hanya bisa ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Ikhtiar ini bisa pakai jalur bumi, bisa pakai jalur langit. Jalur bumi itu misalkan kita ya ikhtiarlah seperti jalur bumi, misalkan sakit ya berobat, kan gitu. Jalur langit ini apa? Sedekah, mendekatkan diri kepada Allah, sholat malamnya banyak, istighfar. Ini pakai jalur langit. Jadi jangan suudzon sama ustadz tuh. Ketika dia nggak mau dibawa ke dokter, mungkin dia memaksimalkan jalur langitnya. Nah, ada ustadz yang gak wis aku iki bae wis kok bismillah wis ngombe iki ae gak gelem dibawa ke dokter. Mungkin dia memaksimalkan jalur langitnya. Jadi ikhtiar kita itu ya dengan sabar, dengan syukur, itu ikhtiar langit.
bisa kita lakukan. Jadi kalau kita sakit, bisanya cuma ikhtiar lalu doa. Kalau yang menyembuhkan itu ranahnya Allah. Kalau kita masuk ke ranahnya Allah, pusing, depresi, stres. Rong tahu nggak mari-mari ya kapan ini? Ibu tanya kapan, mari stres. Ibu sedih. Karena menyembuhkan itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Ranah kita itu hanya ikhtiar, doa, tawakal ilallah. Tapi ya, di dalam surat At-Tolak, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertawakal menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah akan urusi dan dicukupkan kebutuhan kita. Fa huwa hasbuh. Cuma kita ini gaya-gaya, sok-sokan, ya, kemampuan akal kita. Ini butuh ini, gak sesuai ekspektasi, stres, gitu kan? Nah ini, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ranah kita ini tawakal itu hati, ya, jadi seperti itu. Maka ranah kita itu 3 itu. Nah, kemudian yang kedua, ternyata yang muhasabah saya yang kedua itu, ternyata kita diciptakan oleh Allah itu tidak dengan main-main. Maka janganlah banyak main-main. Meskipun dunia ini penuh senda gurau, dunia ini hanya sandiwara yang pada saatnya kita harus turun panggung, iya kan? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Jadi kita diciptakan itu bukan untuk banyak main-main, tetapi semuanya harus bernilai ibadah. Bagaimana Bu Siti, masa kemudian ya kan kadang kita itu ya healing, kadang kita itu ya bercanda-canda, bersanda, kan itu. Lalu gimana supaya bernilai ibadah? Niatkan, bismillah. Setiap apapun aktivitas yang akan kita lakukan, niat yang benar. Ya. Jadi sebetulnya kenapa saya nanti ini ada muhasabah ini, Bu? Karena kita ini di dunia ini seperti orang yang safar. Dan hadis Nabi itu mengatakan begini, hiduplah engkau di dunia seperti orang yang terasing. Ibu, kalau kita terasing, orang asing itu kepiye rasanya? Betahkah di situ? Betah enggak? Berarti orang yang hatinya qalbun salim, dia enggak betah di dunia, tetapi yang ada di pikiran prioritasnya itu adalah negeri kekekalan. Jadi dia nggak betah, artinya nggak betah ya terus nggak bunuh diri gitu. Ini atas salah maneh ya. Dan kalau ibu bisa menyimpulkan itu salah, berarti wis urung rampung bahasanya wis menyimpulkan. Ya, artinya dia itu tidak berlama-lama, tidak kemudian waktu-waktunya itu habis di dunia untuk yang sia-sia, tidak. Dia tahu hakikat dunia ini seperti orang, namanya orang terasing itu, orang lain nggak kenal dia yang nggak kenal orang itu, sehingga dia nggak waktunya tidak untuk ngurusi orang, tidak iri karena di situ dia terasing, nggak ngerti iku sopo dan orang lain pun nggak ngerti kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu ya tidak mau mengharap apa dari mereka. Jadi pengennya kalau kita jadi terasing itu berarti kita nggak lama di situ itu. Pengennya kembali kepada circle habitat kita dan kehidupan hakiki kita itu nanti di akhirat, surga, gitu. Paham ya ini? Tadi itu bahwa dunia ini hanya sebentar. Sebentar lagi kita menuju akhirat. Jadi jangan banyak main-main di sini, di dunia ini. Ada orang yang terlena dengan dunia, bermegah-megahan, boleh duit jungkir balik, kepala jadi kaki jadi kepala, ya kayak akrobat, ya bangun pagi-pagi malam baru pulang. Dia disibukkan, terlenakan dengan dunia. Inilah orang yang tertipu. Kita ini hanya mampir ngombe kalau orang Jawa bilang. Kalau Rasulullah bilang itu kita ini seperti berhenti sebentar di bawah pohon lalu kita melanjutkan perjalanan lagi. Cuman sebentar.
maka jangan dipakai banyak main-mainnya. Itu apa namanya, muhasabah saya, karena ketika di sana tawaf, sa'i gitu itu, maka kemudian ketika itu muncul Bu, karena luar biasa saya bersyukur sekali karena itu seminggu 9 hari sebelum ada kabar gembira tetangga kita mau umrohkan kita itu, saya itu ngisi di Citra Kain. Di Citra Kain itu ternyata kayaknya seperti berkala mengumrohkan karyawannya. Saya sudah 2 kali melihat koper yang dulu koper nggak membuat saya kayak kelayu gitu, enggak. Nah yang kedua kemarin di bulan Agustus itu saya melihat koper lagi, cuman ketok loro kopernya, tapi saya tahu ini koper mau berangkat umroh. Saya gini, aduh koper meneh, tak bilang gitu. Di situ saya itu kelayu betul, kayak pengen gitu. Saya tanya, Mbak ini saya umroh ya? Ya Bu Siti, kita 10 orang. Masih seneng ya Mbak, ya saya bilang, iya Bu Siti, doakan ya Bu Siti ya. Saya bilang gitu. Terus kemudian sampai ke rumah saya ngasih kode, karena saya kelayu, saya kasih kode sama suami. Kak, Bung Citra, aku umroh. Maksud saya supaya yuk umroh yuk, gitu loh maksudnya. Tapi suami saya terus gini, saking kok koyoke gak responnya, terus saya gini. Semoga-moga ya saiki karyawane susuk sing pengajari. Kan gitu saya gitu. Suami saya malah Gus gak boleh kayak gitu. Iya saya tahu. Tapi itu karena gak enak respon kode saya gitu kan. Saya tahu. Karena berharap kepada manusia itu hanya merencanakan kekecewaan. Saya berharap kepada orang Citra, ya wong karo bojone dhewe jaluk saiki 2 bulan kok urung di ACC kan gitu ya, hanya merencanakan kekecewaan. Saya bilang gini, ya sapa ngerti malaikat lewat terus ngamini. Saya bilang gitu, ya saya guyon-guyon gitu. Terus kemudian itu hari Senin. Hari Sabtunya ada manasik, karena kita pengurus LPA Mandiri itu biasa mengajarkan sudah 11 tahun ya, mengadakan manasik gratis, memberikan ilmu tentang manasik haji dan umrah itu gratis di Muhajirin, Masjid Muhajirin. Yang menyampaikan itu Ustadz Abu Haidar. Biasa sudah itu biasa. Namanya manasik kan ditampilkan yang nggak Baitullah, Ka'bah, Masjid Nabawi kan Bu. Terakhir saya biasa telat, kalau datang telat karena pengurusannya biasa telat karena misalnya sing menghandle kan gitu. Telat saya duduk sampai istrinya Ustadz Abu Haidar. Saya senggol gini Ustadz, saya ingat banget, saya senggol gini. Tak, saya lihat Masjid Nabawi itu, kangen saya bilang gitu. Sampean kan kapan sama keluarga? Istrinya Ustadz itu bilang gitu. Sampean karo anak-anak itu wis suwe Bu, 2017. Wis suwi kangen saya bilang. Sabtu itu Bu, Senin kabar gembira tetangga saya datang, suami istri datang mengundang saya dan suami dan pasangan di komplek itu untuk pergi umrah. Saya itu langsung menangis. Saya bilang ya Allah, maka pantaskan diri kita di hadapan Allah agar kemudian kita punya keinginan sesuatu itu. Allah kamu tahu kowe wis kangen ya, kowe wis kangen ya. Tidak ada terbersit pun di kepala saya dalam waktu dekat itu umrah, tidak. Makanya saya muhasabah ini karena saya mengambil ada sesuatu peristiwa yang Allah itu luar biasa. Maka ayo jadi pantaskan diri kita menjadi hamba yang terbaik. Kalau sudah pantas di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, pantaskan diri kita di hadapan Allah sehingga Allah pun memantaskan diri kita. Kalau harus pergi ya pergi, kalau enggak ya enggak, kan gitu. Kalau mau dikasih ya dikasih, seperti itu. Ya, maka ini. Jadi kemudian di situ dan kita luar biasanya. Saya 3 kali pernah pergi umrah, itu jarak masjidnya itu kira-kira 500 kilo. 500 ya, setengah kilo. Yo gempa itu ya.
Saya 3 kali sebelum itu selalu agak jauh. Tetapi kalau Allah yang sudah kasih, Masya Allah, semuanya di Nabawi maupun di Masjidil Haram itu tepat di pelatarannya. Masya, ya, itu di Zam-Zam Tower. Pergi sendiri nggak bisa nginep yang di situ. Dikasih Allah, dikasih yang terbaik. Kita cuma dengar-dengar ada kereta listrik, kita kemarin dinaikkan itu, dipaketkan itu. Jadi tahu ngerasakan. Ya, saya penuh 3 kali belum pernah ke Taif. Kemarin paketnya itu ke Taif, naik gondola yang Masya Allah, kita turun dari gunung itu melihat, Masya Allah, saya gini, ya Allah, Allah kalau sudah ngasih itu luar biasa. Gitu, itu muhasabah saya. Muhasabah saya itu, ya Allah, Engkau kalau ngasih itu gak ecek-ecek gitu. Meskipun lewat tetangga kita, paket gold 48 juta. Ustadz Abu Haidar dan istrinya dapat juga undangan. Ketika saya bilang, Bu, kelingan gak ini tak senggol sampean. Jadinya kan gitu. Karena 2 hari setelah itu kemudian ada undangan. Kangen. Dan Allah banyak, alhamdulillah Allah kemudian memberikan rasa rindu kita itu untuk bisa datang ke sana. Ini yang kedua. Bahwa hidup kita ini tawaf, itu ibadah semuanya. Tawaf 7 kali, 1 hari, 1 kali putaran ibadat 1 hari, 7 hari itu 1 pekan. Maka setiap hari itu yang kita lakukan hanya mengingat Allah, berzikir, berdoa. Kita kalau tawaf itu kan zikir, doa, mau Quran gitu kan. Intinya kita selalu zikrullah. Ketika saat itu seperti itu. Maka kemudian ketika berangkat kemarin itu tidak berangkat seperti biasa-biasanya. Dia mulai punya target. Aku di sana cuma 12 hari. Maka harus ada target-target. Ojo enek sing sia-sia di sana. Begitu. Hidup itu seperti itu. Cuman sebentar saja. Maka jangan sia-siakan. Karena nanti saatnya akan pulang. Seperti hanya safar ke sana 12 hari. Cuman ini yang ketiga. Kalau kita safar di dunia ini, jadwal keberangkatan dan jadwal kepulangan itu kita sudah tahu. Nah, ini muhasabah saya yang ketiga. Ternyata nanti kita pun akan berpulang. Kalau umroh haji itu ada jadwal kepulangannya. Kemarin saya tanggal 22 berangkat, tanggal 12 Agustus, pulang tanggal 22 atau 24 12 hari. Kalau kita dari safar umroh itu jadwal kepulangannya jelas. Tapi kita ini di dunia ini jadwal kepulangan kita kepada Allah kan belum ada yang tahu kan, Bu? Sudah ada kepulangannya Ibu sudah ada yang tahu. Jadwal kepulangan menghadap Allah sudah ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Maka disinilah letak saya sampaikan, ayo mulai packing amal yuk. Karena kemarin saya ketika di sana 1 hari saya mau berangkat pulang, 1 hari sebelumnya itu saya live Zoom itu, saya katakan hari ini hari terakhir saya di sini, besok saya pulang. Maka kita mulai ngepek, bener nggak? Making kan? Mana yang harus yuk packing, mulai di packing, yang mau dibawa pulang ke tanah air, mana yang mau ditinggal, mana yang tidak perlu dibawa, mana yang harus diperbaiki, mana. Ayo mulai di packing, masukkan ke koper. Jangan sampai ini koper memperberat. Jangan sampai apa yang kita bawa nanti itu akan memperberat bagasi. Itu kalau perjalanan safar. Kalau perjalanan pulang, ayo kita packing ini adalah yuk istiqomahkan. Lihat amalan kita. Maca Quran, packing mulai. Aku mau maca Quran istiqomah sampai kapan-kapan Allah panggil, nggak ngerti jadwalnya. Pokoknya ini bacaan Al-Quran ini, pokoknya ini menjadi amalan yang aku harus lakukan. Packing guys, set lebokin koper. Infak setiap hari atau setiap pekan, ibu packing. Pokoknya kudu setiap hari aku harus infak. Packing itu istiqomahkan. Lebokin. Ini amalan yang akan aku bawa menghadap Allah. Packing, lebokin koper.
Mana yang nggak perlu dibawa? Kalau di kemarin di Mekah, oh sendal jepit 11.000 daripada ngebak-ngebakin mending diganti sama air zam-zam sing ngadain yang botol, lebokin yang koper. Kan nanti orang datang mintanya air zam-zam. Jadi mana yang manfaat untuk akhirat kita bawa, mana yang tidak perlu tinggalkan. Jangan sampai memperberat perjalanan kita ke akhirat. Apa? Dengki. Ya, ini penyakit-penyakit hati. Marah, hasad tinggalkan, sombong tinggalkan, kesirikan tinggalkan, susah memaafkan tinggalkan. Karena hal ini akan memperberat perjalanan kita di akhirat. Harta kita nanti akan ditanya kemana? Gunakan itu ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Maka nanti ketika menghadap Allah perjalanannya menjadi mudah. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini. Jadi muhasabah saya itu 3. Ya. Nah, kepulangan kita di akhirat, kepulangan kita kepada Allah ini karena belum tahu waktu jadwalnya, maka kita harus mulai packing amal mulai sekarang. Mana yang akan kita bawa menghadap Allah? Bacaan Quran kita, infak kita, sholat kita, kemudian berbuat baik kita, menolong orang, meringankan beban orang, birrul walidain, taat kepada suami. Packing mulai sekarang Pak packing wis. Aku pokoknya kudu ngene. Terus gak wis bantah meneh. Kan seperti packing sudah. Nanti sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, tinggal geret packingannya itu, opernya itu. Kita sudah bawa ini semua. Dan perjalanan ke akhirat itu panjang. Harus melalui beberapa fase. Tetapi saya ingin menyampaikan satu fase yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Kita harus melalui pintu itu. Kalau kita mau ketemu Allah, kalau kita mau masuk surga, harus melalui yang namanya pintu itu. Dan pintu ini menentukan apakah perjalanan selanjutnya itu mudah atau perjalanan selanjutnya itu sulit. Apa itu namanya pintunya itu? Kematian. Suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus melalui pintu akhirat ini yang namanya kematian. Dan perjalanan selanjutnya itu ditentukan saat kematian kita ini, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kita meninggal, yang datang itu malaikatnya mencabut dengan keras, alamat setelahnya itu perjalanannya itu akan berliku dan sulit. Kalau kemudian wanasyitoti nasto yang mencabut itu dengan lemah lembut, maka insya Allah bisa ini pertanda perjalanan selanjutnya itu ringan. Masya Allah. Jadi ditentukan, maka pastikan yang datang kepada kita itu adalah malaikat yang mencabut dengan lemah lembut sehingga kita mati dengan keadaan husnul khotimah. Itu yang kita minta. Karena ini sebuah awal dari perjalanan panjang ditentukan dari sini. Lihat orang-orang para syuhada yang di Palestina itu, matinya kena bom tapi wajahnya itu mesti tersenyum. Ya toh? Senyum. Kok iso ya? Kan gitu. Karena Allah sudah menyelimurkan. Apa bahasa nyelimurno itu? Apa? Melalaikan. Bukan melalaikan. Mengalihkan. Mengalihkan. Jadi seurung dicabut karo malaikat itu harus dialihkan, didelokno tempatnya sing indah. Jadi ketika dicabut itu sakit jari. Nabi mengatakan seperti 300 cambukan pedang, tebasan pedang. Sakit. Setiap sesuatu itu punya sakaratnya. Pun kematian itu punya sakaratnya. Rasa sakitnya itu ada. Dan setiap kematian itu sakit. Tetapi kok ada orang yang tersenyum, ada yang tenang, karena Allah sudah mengalihkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Ini gampang bu analoginya, karena saya telah menemukan analoginya saat saya mengantarkan anak saya khitan.
Kita itu saya kan lihat nunggu, dia pengen ditungguin. Mantrinya itu ada mau lihat apa? Pas monggo apa? Kok disebutkan? Nah, saya lupa anak saya itu milih apa yang saya jadi kesenangannya itu. Dia nanya. Terus di sini kan dia nggak ngelihat ini kan, gitu. Oh gitu ya seneng. Saya ngelihat ini kulitnya itu mau di sama laser sama apa tembaga tipis kayak benang yang dipanaskan dengan listrik lalu digini. Saya ketika itu digini itu segini nyeri gitu. Tapi anak saya itu paling banyak diselimur loh sakit. Tapi karena diselimur itu gak rosok. Ya kan? Ya kok ya ibu-ibu kene iki. Mungkin anak sing duwe utang mungkin diselimur kene ngajine kene lali utange. Jadi pengen ngaji terus yo ben lali karo utange ngono ya. Nah, karena majelis ilmu ini anzala sakinah diturunkan ketenangan. Tenang kita di sini ya. Boh yang wis boleh dan tahu campur masalahnya kalau mana ya boh gak akan terjawab karena memang hadisnya itu diturunkan di majelis ilmu. Nah, pengen ngaji gitu. Ya ini jadi itu Bu. Jadi pastikan bahwa yang datang kepada kita itu malaikat yang mencabut dengan mudah, yang mencabut dengan lemah lembut. Karena ini sudah nanti kita akan masuk ke alam barzah, ditanya 3 perkara, ya toh? Ketemu malaikat mungkar dan nakir, diuji dengan 3 pertanyaan. Ibu-ibu sudah bisa menjawab semua, ya kan? Apa jawabannya Bu? Apa? Kalau mungkar dan nakir tanya nanti, apa jawabannya? Belum tahu. Waduh, ya apa ini? Nah, apa? Allah Muhammad Islam. Ini jawabannya. Tetapi ibu-ibu jangan senang dulu ya yang sudah bisa menjawab. Karena logika dunia dengan logika akhirat itu berbeda jauh. Kalau logika dunia mau ujian biar iso jawab apalagi jawabannya kan ya Allah Muhammad Islam. Muhammad Islam. Diingat-ingat, diulang-ulang, insya Allah bisa jawab. Tapi logika akhirat bukan untuk diingat-ingat, tetapi untuk diamalkan, dipraktekkan. Ya, jadi jawaban Allah itu maksudnya apa Bu Siti? Setiap aktivitas apapun tujuan goyah kita itu untuk Allah, apapun itu. Aku sabar ini karena Allah, ya. Aku ngurusi anak ini karena Allah. Ya aku ki jane ku ya wegah dikon bojoku turu wae kan gitu ya. Gak ngeki duit, apa duit belanja tapi njaluke aneh-aneh, tapi senengane ngekon ae kan gitu. Ya Allah, aku ki jane ya gak gelem nuruti bojoku. Tapi karena Engkau memerintahkan aku untuk menurutinya, aku turuti ya Allah. Aduh, kayak gitu ya. Tapi kita laksanakan ya, karena kita melaksanakannya karena Allah. Ya, bukan karena nafsu kita. Kalau nafsu kita gawe dewi ya, gawe dewi akan mau umak kesel, gitu. Karena kita apa? Karena kita menjalankan perintah. Oke, ini kalau mau dibahas lebih panjang bisa, mau disetop juga saya juga bisa. Ini suara saya sudah mulai menyaingi Ikang Fauzi. Sudah bahasa ini ya. Oke. Insya Allah ini kurang 6 menit. Ya 5 menit. Jadi itu muhasabah saya itu. Oh berarti di sini carry saya nggak kasih muhasabah saya kemarin. Jadi itu muhasabah saya yang luar biasa saya dapat, masya Allah kan gitu ya. Allah itu luar biasa gitu. Oh ternyata kehidupan ini seperti perjalanan kita safar, nanti akan berpulang, tidak selamanya di sana, ya tidak selamanya di senengnya kaya apa wae dhewe Bu, ning kono ya Mekah Madinah yang dijak oleh wegah. Tapi itu adalah tempat terasing dan kita hanya sementara di sana. Tempat kita di Indonesia.
Ibu, kalau kita kehidupan seperti ini dunia ini hanya tempat sementara perjalanan kita. Aslinya kita itu tempat tinggal kita itu di surga. Karena bapak kita, Nabi Adam, itu dari sana. Maka kalau ada orang masuk neraka, itu berarti dia sudah salah jalan, sudah tersesat. Padahal Allah sudah kasih kompasnya, manual booknya berupa Al-Quran. Tidak hanya cukup itu, Allah sudah kasihkan guide-nya, kurang ngopo. Kalau kita melenceng sidik sama Allah dijewer, lurus. Sakit, kolesterolnya kambuh, itu jenenge dijewer. Ya, loh. Betul lah, Allah itu sayang sama kita. Lebih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah itu sayang sama Fir'aun. Allah sayang sama Fir'aun. Tapi Fir'aun saya nggak ngerti disayang. Ketika dia sudah melenceng, ketika dia sudah sombong, ketika dia sudah mengaku jadi Tuhan, Allah nyuruh tidak cuma 1, 2 utusannya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha Musa. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Dia sudah melenceng dan melampaui batas. Ayo diajak dia kembali lagi. Sayangnya Allah sama Fir'aun, tetapi Fir'aun sudah tertutup kolbunya mayit sehingga sudah tidak berpengaruh lagi dengan ajakan Nabi Musa dan Nabi Harun. Bolak-balik dijewer. Fir'aun itu dijewer bolak-balik. Bencana, kekeringan, bencana, ada kemudian belalang yang sampai menghancurkan pertaniannya. Bolak-balik itu ditunjukkan sihirnya kalah seperti itu kan, itu sudah ditunjukkan bolak-balik dijewer, bolak-balik diingatkan, tapi pancet anjenis angel tuturane. Jadi kalau ada orang yang angel tuturane, ojo anak buah Fir'aun. Ini Bu yang sudah disampaikan. Sebetulnya saya ingin menyampaikan tentang penyebab. Ini tadi sudah insya Allah bisa lah ya. Penyebab sakitnya hati itu karena subhat dan syahwat. Apa itu subhat dan syahwat? Apa akibat dari subhat dan syahwat itu, dan bagaimana agar kita kemudian bisa menghilangkan subhat dan syahwat dengan cara apa? Coming soon. Bener ya Bu ya, coming soon. Kan datang, oke? Nah, supaya penasaran ya, oke. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Alhamdulillah. Ada yang tanya? Ada? Oh iya, monggo Bu. Tentang berkatalah yang baik atau diam tadi. Iya. Apakah berlaku juga untuk misalnya kalau kita gerak sekali lihat Zionis gitu saja? Gimana? Tentang berkatalah yang baik atau diam. Iya. Ketika kita geram melihat Zionis Israel itu, apakah juga kita tidak bisa mengeluarkan anggota kebun binatang tadi? Tidak perlu Bu, tapi Israel laknatullah itu supaya Allah melaknat. Ini diperbolehkan untuk orang-orang yang musuh-musuh Islam, yang jelas-jelas penentangannya kepada umat Islam. Dia sudah nggak malu, sudah itu jelas pokoknya. Nah itu boleh didoakan seperti itu. Jadi misalkan Israel laknatullah gitu ya, udah rugi kita, dia nggak perlu kita ngomong gugup, ya kita ngomong apa gitu. Tiba awake dhewe nanti kotor hati kita, kan mangkel, moro-moro karena saya singkong, ya ada nih, malah kabur nanti itu. Sudah, doakan saja ya Allah, Israel bisa pakai emosi. Qalbun salim itu, kalau kita itu harus tepat Bu, kita geram sama itu ya. Sudah, itu sudah doa yang luar biasa supaya biar Allah saja yang Israel laknatullah. Semoga Allah melaknati. Seperti itu kan? Sudah. Yang penting ojo gaya-gayane. Gini. Bantu Palestina. Ya apa ya? Terus tak itu aja sesuk ya. Jadi cinta itu harus dibuktikan. Kita benci dengan Israel yang kemudian menyakiti umat Islam, maka kemudian kita boikot lah.
Itu caranya Bu. Kalau cuma ngelis anggota Ragunan, apa dhewe sing kesel, kono gak krungu kan gitu. Sudah kerja nyata. Boikot yang menjadi produknya. Gitu. Jadi nggak usah banyak. Itu tidak berlaku untuk seperti itu ya Bu ya, yang hadis tadi itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang memusuhi itu kita bisa, tetapi nggak usah yang juga menghabiskan energi kita. Ya sudah, kita doakan, serahkan kepada Allah, kemudian kita boikot, wis gak itu, gak nonton filmnya, gak nonton, gak ngambil apa namanya kan dia mereka itu biasanya punya channel, wes gak usah dibuka, kita boikot, itu caranya. Terus kita bantu saudara kita, ya itu juga kerja nyata, nggak cuma jerit-jerit toh, tapi gak ono duite kan gitu ya. Karena kita ini kan cuma memang doa dan apa yang bisa kita berikan sedikit dari yang bisa kita berikan. Karena memang sangat mereka membutuhkan sekali. Seperti itu ya Bu ya, Allah. Paham? Ya. Okay. Lagi? Ada? Tidak ada. Tidak ya. Sepertinya merenungi dirinya sendiri ya. Oke. Jadi kabeh nang aku anu ya. Nah, saya juga ya. Kalau dia Pak Dewi ini. Oke, mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita, sucikan hati-hati kita memiliki qalbun salim, sehingga dengan hati yang bersih itu kita tahu kekurangan diri kita. Dengan hati yang bersih itu kita bisa memperbaiki kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki. Kalau hati kotor itu kocornya buruk, gak iso ngocok ya. Lipstiknya melenceng, wis tekan ngendi-ngendi. Karena ketika ngocok, lurut, gak ketok, sehingga dia tidak bisa mengerti kekurangan, keburukan dirinya sendiri ya. Maka kemudian ini yang kita harapkan, kita punya qalbun salim dan penyakit-penyakit dalam hati kita semoga Allah sembuhkan dan hati kita sehat kembali. Insya Allah besok akan kita sampaikan tentang sebab hati, penyakit-penyakit hati. Ya, ini al-haqqu min rabbik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.